menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya menilai proses dan produk secara holistik. Nah, di sini belum. Di sini guru menilai keseluruhan kemampuan peserta didik melalui proses merencanakan, mengerjakan, bekerja sama hingga hasil akhirnya, ya. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Rian atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Eha Solihat. Kepada Ibu Eha, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Najwa. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, ya. Ya, jadi langsung saja ya. Jadi dalam di slide ini saya akan memaparkan mengenai dua konsep penting dalam penilaian berbasis kinerja, yaitu prestasi kompleks dan validitas konsekuensial. Jadi, prestasi kompleks adalah kemampuan peserta didik untuk menunjukkan berbagai kompetensi secara terpadu ketika menyelesaikan suatu tugas nyata. Penilaian ini tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga proses berpikir, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan selama mengerjakan tugas. Jadi, siswa ini dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai pengetahuan keterampilan dalam situasi yang otentik. Misalnya, ketika siswa diajak untuk membuat poster, menjaga kebersihan sekolah, yang dinilai itu guru tuh nggak cuma nilai hasil akhirnya aja, tapi juga dinilai kemampuan menulis kalimatnya, ketepatan penggunaan kosakata, kreativitas gambarnya, kemudian kemampuan mereka menjelaskan isi poster, dan juga kerjasama antar kelompok. Kemudian yang kedua, ada validitas konsekuensial. Artinya, sejauh mana suatu sistem penilaian memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Artinya, penilaian dianggap baik apabila mampu mendorong guru dan siswa belajar dengan cara yang lebih bermakna, bukan sekedar memperoleh nilai tinggi. Di sini ada yang namanya Wozniak effect. Jadi, pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu sistem penilaian atau tes terhadap cara mengajar guru. Misalnya, dari ujian itu kita akan menguji hafalan. Jadi, guru cenderung mengajar dengan metode menghafal. Siswa lebih fokus menghafal daripada memahami materi. Kemudian juga ada yang namanya prinsip WYSIWYG ya. Jadi, what you get is what you assess. Jadi apa yang tampak dari kinerja peserta didik itulah yang menjadi dasar penilaian. Next. Ya, kemudian ada karakteristik penilaian berbasis kinerja. Pertama ada demonstrasi kinerja nyata. Jadi peserta didik menunjukkan kemampuan secara langsung melalui tugas otentik yang mencerminkan situasi nyata, bukan sekedar menjawab soal pilihan ganda. Kemudian ada pengukuran multidimensi. Penilaian tidak hanya mengukur aspek kognitif, tapi juga afektif dan psikomotor. Hal ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kompetensi peserta didik. Kemudian ada yang ketiga, rubrik kriteria yang jelas. Menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur dan transparan sehingga standar kualitas dapat dipahami oleh guru maupun peserta didik sejak awal. Kemudian yang terakhir ada orientasi proses dan produk. Jadi penilaian mencakup proses pengerjaan tugas maupun hasil akhir, memberikan umpan balik bermakna untuk perbaikan pembelajaran berkelanjutan. Jadi keempat karakteristik ini menunjukkan bahwa penilaian berbasis kinerja lebih menekankan kemampuan nyata peserta didik dalam konteks otentik. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian berbasis kinerja. Pertama, ada penilaian berbasis kinerja itu akurat dan valid.
yaitu instrumen mengukur kompetensi yang sesungguhnya secara tepat dan sahih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian adil dan terukur dan ekonomis. Kriteria penilaian jelas dan dapat diukur secara konsisten serta efisien dalam penggunaan waktu dan sumber daya. Kemudian yang ketiga, adil dan diskriminatif. Non-diskriminatif. Penilaian berlaku adil bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, atau kondisi sosial budaya. Kemudian yang terakhir ada transparansi dan mendukung pembelajaran. Jadi di sini kriteria dan rubrik diketahui peserta didik sejak awal dan mendorong pembelajaran bermakna serta peningkatan kompetensi. Jadi keempat prinsip-prinsip ini menekankan kemampuan nyata peserta didik dalam konteks otentik, sehingga hasil penilaian menjadi lebih komprehensif, objektif, dan mendukung proses pembelajaran. Next. Selanjutnya, jenis dan bentuk tugas kinerja. Ada dua, yaitu berdasarkan struktur dan berdasarkan fokus. Berdasarkan struktur, tugas ini memiliki petunjuk, langkah kerja, dan kriteria yang sudah ditentukan oleh guru. Tujuannya untuk mengukur kompetensi tertentu secara lebih terarah dan memudahkan proses penilaian. Contohnya, siswa diminta membaca teks, kemudian menjawab pertanyaan atau membuat ringkasan sesuai format yang diberikan. Kemudian, tugas terbuka, open-ended test. Kemudian juga berdasarkan fokus ada penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian gabungan. Next. Nah, di sini kita memaparkan mengenai contoh tugas kinerja. Contohnya itu berbicara ada pidato formal, misalnya peserta didik menyampaikan pidato di depan audiens mengenai topik tertentu, kemudian ada diskusi kelompok, siswa diskusi untuk memecahkan suatu masalah atau bertukar pendapat, kemudian ada wawancara, yaitu tanya jawab lisan, serta ada role play atau simulasi. Jadi bermain peran. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun instrumen penelitian kinerja. Jadi ada tujuan kompetensi, yaitu langkah pertamanya yaitu menentukan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan diukur, kemudian merancang tugas otentik, lalu membuat rubrik penilaian yang berisi indikator, kriteria, dan tingkat pencapaian. Kemudian setelah itu diuji validitas dan reliabilitas. Ini udah sering kita bahas ya, uji validitas dan reliabilitas. Jadi validitas menunjukkan bahwa instrumen mengukur kompetensi yang seharusnya diukur dan reliabilitas menunjukkan hasil penilaian yang konsisten. Demikian dari saya cukupkan. Selanjutnya silakan Bu Novi. Terima kasih Bu Eha, penjelasannya sangat mudah dimengerti. Selanjutnya saya Novianti, saya akan melanjutkan pembahasan yang terakhir ya, yaitu prosedur pengembangan instrumen. Di sini ada beberapa langkah untuk mengembangkan instrumen yang tadi sudah dijelaskan Bu Eha. Yang pertama, tentukan dulu tujuan dan kompetensinya, yaitu merumuskan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran secara spesifik dan terukur sesuai kurikulum. Selanjutnya, rancang tugas kinerja. Jadi buat tugas otentik. Seandainya misalnya tugasnya mau dalam hal berbicara, menulis, atau apresiasi sastra yang relevan, kontekstual, dan menantang HOTS. Selanjutnya langkah yang ketiga, kembangkan rubrik. Nah, di sini ada rubrik-rubrik yang sudah kita buat lalu disusun secara rubrik holistik atau analitik dengan deskriptor yang jelas, spesifik, dan terukur per aspek penilaian. Jadi di sini ada rubrik holistik dan analitik ya.
Holistik itu adalah penilaian secara keseluruhan, sedangkan analitik secara rinci. Jadi diurai per bagian, dinilai per aspek per aspek, lalu dijumlahkan. Seperti itu. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas, yaitu melakukan validasi ahli, content validity, uji konsistensi antar rater, kappa di atas 0,7 dan revisi instrumennya. Nah, rubrik penilaian holistik dan analitik tadi, ya seperti yang kita sudah ketahui tadi, holistik itu adalah secara keseluruhan, jadi memberikan skornya juga berbeda. Secara kalau holistik itu memberikan skornya secara tunggal dan keseluruhan, penilaiannya juga lebih cepat karena misalnya contoh kita menilai pidato dari siswa. Lalu pidato ini kita langsung kasih nilai misalnya 85 atau 90 ya. Seperti itu. Jadi skornya itu secara keseluruhan. Sedangkan kalau analitik diurai, misalnya pidatonya dilihat dari beberapa aspek, misalnya pengucapan atau intonasi, nilainya berapa, lalu penguraian kalimat atau materinya berapa gitu. Jadi itu baru nanti dinilai bahasa atau penampilannya juga dinilai, lalu nanti dijumlahkan dan dibagi. Seperti itu holistik. Untuk penilaian itu analitik, maaf. Untuk penilaian holistik ini ada kekurangannya juga, yaitu kurang rinci dan detail. Ya, tidak seperti analitik tadi yang lebih rinci dan bermakna. Jadi kita tahu kekurangannya di mana. Seperti itu. Lalu holistik juga kekurangannya yaitu penilaiannya lebih subjektif, tidak seperti analitik yang membutuhkan penilaian yang lebih transparan gitu, lebih objektif dan transparan. Sedangkan holistik umpan baliknya juga terbatas. Analitik membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, di sini ada contoh rubrik analitik, yaitu keterampilan berbicara presentasi. Contohnya ya, yang analitik ini kan dinilai itu lebih lama gitu ya. Jadi ada beberapa rubrik yang harus dipisahkan aspek per aspeknya. Contohnya kelancaran berbicara, di sini skornya berapa gitu ya. Lalu struktur kalimatnya skornya berapa. Kalau misalkan lancar berarti skornya 4. Kalau misalkan kurang lancar skornya 3 gitu. Kalau 50-50 mungkin atau misalkan banyak kesalahan misalnya skornya 2 atau terakhir ya misalnya bintang 1 gitu kan. Struktur kalimatnya tidak teratur. Seperti itu, ini beberapa contoh yang mungkin karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas itu adalah penilaian ahli isi atau content expert judgment untuk memastikan kesesuaian tugas dengan kompetensi. Validitas konstruk yaitu keselarasan instrumen dengan teori dan tujuan pembelajaran. Sedangkan validitas konsekuensial yaitu dampak asesmen terhadap proses belajar mengajar. Jadi konsekuensial itu berarti kita dilihat dari kinerja tadi, penilaian tadi itu konsekuen atau tidak hasilnya terhadap keahlian murid tersebut. Sedangkan reliabilitas itu adalah inter-rater reliability, yaitu koefisien sebagai standar konsistensi antar penilai. Intra-rater konsistensi, yaitu konsistensi penilaian oleh penilai yang sama pada waktu yang berbeda. Pelatihan dan kalibrasi penilai, penyamaan persepsi sebelum pelaksanaan penilaian. Di sini ada ciri khas dan prinsip penilaian kinerja. Yang pertama karakteristiknya yaitu unjuk kerja nyata, multidimensional, rubrik jelas, otentik, dan konstekstual. Dan prinsip pelaksanaannya akurat dan valid, andil dan tidak diskriminatif, terbuka dan terukur, dan mendorong kualitas. Jadi penilaian kinerja ini merupakan salah satu penilaian yang menurut saya bagus gitu ya, terbaik karena lebih rinci dan lebih objektif.
Selain itu ada penerapan dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, dari penilaian uji kinerja tadi bisa diterapkan ke dalam beberapa pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu yang pertama, menyimak. Menyimak itu bisa menceritakan kembali isi teks yang didengar secara lisan, membuat ringkasan dari wacana yang disimak, peta konsep berdasarkan informasi lisan, dan identifikasi gagasan pokok dari pidato atau ceramah. Sedangkan berbicara yaitu pidato persuasif di depan kelas, diskusi dan debat kelompok, role play dan simulasi negosiasi, dan presentasi hasil penilaian atau proyek. Nah, ini yang bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak Ibu, sekian dari saya. Mungkin akan saya kembalikan kepada moderator sekaligus pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Novi untuk pemaparan materinya. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada membaca nyaring dengan ekspresi dan intonasi tepat. Yang kedua, deklamasi puisi dengan penghayatan vokal. Yang ketiga, presentasi pemahaman teks secara lisan. Dan yang terakhir, pemetaan konsep dari bacaan kompleks. Selanjutnya itu menulis. Yang pertama, tugas berorientasi produk surat, laporan, narasi. Yang kedua, penilaian portofolio tulisan autentik. Yang ketiga, pendekatan proses, yaitu perencanaan hingga revisi. Dan yang terakhir, penilaian diri dan antar teman secara terstruktur. Next. Oke, selanjutnya itu penerapan dalam pembelajaran sastra Indonesia. Yang pertama itu ada deklamasi puisi, penilaian aspek vokal, ekspresi, penghayatan, dan ketepatan intonasi dalam pembacaan puisi secara lisan di depan kelas. Yang kedua yaitu ada analisis sastra, penilaian kemampuan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra melalui presentasi lisan maupun tulisan ilmiah. Yang ketiga yaitu ada dramatisasi drama, yaitu penilaian interpretasi peran, kerjasama tim, ekspresi, dan penguasaan dialog dalam pertunjukan drama atau simulasi teatrikal. Yang terakhir yaitu kreasi sastra, yaitu penilaian orisinalitas, estetika bahasa, kedalaman makna, dan kreativitas dalam penciptaan karya sastra, itu puisi, cerpen, drama, dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan penilaian berbasis kinerja. Yang pertama, komprehensif dan autentik, yaitu mengukur kompetensi peserta didik secara menyeluruh dan nyata, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam konteks kehidupan autentik. Yang kedua yaitu mendukung HOTS sesuai untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skills seperti analisis, evaluasi, dan kreasi dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga yaitu umpan balik bermakna, yaitu memberikan umpan balik yang rinci dan bermakna melalui rubrik analitik, membantu peserta didik dalam memahami kekuatan area pengembangan diri. Yang terakhir yaitu mendorong kreativitas, itu tugas kinerja terbuka, mendorong kreativitas, inovasi, dan kemandirian belajar peserta didik dalam mengekspresikan kompetensi bahasa dan sastra. Next. Selanjutnya itu kelemahan dan tantangannya. Yang pertama itu ada intensif waktu dan sumber daya. Itu penilaian berbasis kinerja membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan, penskoran, dan pemberian umpan balik dibandingkan teks objektif konvensional. Yang kedua itu kompetensi guru. Guru ini dituntut memiliki kompetensi tinggi dalam merancang instrumen, menyusun rubrik valid dan reliable, serta melaksanakan penilaian secara konsisten.
Selanjutnya itu potensi subjektivitas, yaitu penilaian dapat dipengaruhi bias penilai. Diperlukan pelatihan rater, kalibrasi, dan penggunaan rubik yang jelas untuk meminimalkan subjektivitas. Yang terakhir yaitu cakupan materinya terbatas. Setiap sesi hanya mampu menilai sedikit kompetensi. Perlu adanya adaptasi tugas untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan peserta didik. Next. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penilaian berbasis kinerja ini merupakan bentuk penilaian autentik yang mampu mengukur kemampuan peserta didik secara lebih komprehensif. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar sehingga mampu menggambarkan kompetensi peserta didik secara nyata, khususnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Adapun sarannya yaitu yang dapat kami berikan, guru perlu meningkatkan kompetensi dalam menyusun instrumen dan rubik penilaian yang baik. Institusi pendidikan diharapkan memberikan pelatihan mengenai asesmen autentik, sedangkan mahasiswa sebagai calon pendidik perlu membiasakan diri menerapkan penilaian berbasis kinerja agar mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran secara profesional. Oke, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Baik, terima kasih untuk kelompok Ibu Najwa ya. Siapa tadi? Sekarang presentasi dari kelompok 6. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman peserta diskusi yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan mengikuti kegiatan diskusi. Perkenalkan, saya Wiwin Winingsih yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemateri dari kelompok 6, yaitu ada Bapak Jody, kemudian ada Bu Dini, Bu Tita, dan Bu Heni. Materi diskusi kita hari ini adalah portofolio koleksi karya siswa evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan untuk pemateri untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Ada ya, Pak ya? Berapa tuh, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak dosen. Izin saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tema portofolio koleksi karya siswa pada evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama pada slide ini adalah konsep evaluasi pembelajaran. Pengertian dari evaluasi yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian pengertian portofolio yaitu sebagai alat evaluasi kumpulan karya atau dokumen siswa yang dipilih secara sistematis dan terorganisir untuk menunjukkan perkembangan belajar, prestasi, dan kompetensi siswa dalam kurun waktu tertentu di sekolah dasar. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran itu mencakup serangkaian kegiatan, pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Menurut staf Lebem, tahun 2000 mendefinisikan evaluasi sebagai proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk alternatif keputusan. Dalam konteks pendidikan, evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekedar mengklasifikasikan siswa.
Berdasarkan fungsinya, menurut Scriven tahun 1967, membedakan dua jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar. Dan yang kedua adalah evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir program untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan. Portofolio pada hakikatnya mengintegrasikan kedua fungsi evaluasi tersebut. Selama proses pengumpulan karya, portofolio berfungsi sebagai formatif karena mendorong perbaikan berkelanjutan. Pada akhir periode, portofolio juga bisa berfungsi sebagai sumatif sebagai bukti pencapaian kompetensi siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran itu merupakan bagian penting dalam proses pendidikan karena tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu bentuk evaluasi yang paling efektif yaitu portofolio karena mampu menggambarkan perkembangan kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dan lebih komprehensif dibandingkan hanya mengandalkan tes semata. Dilanjutkan oleh rekan saya dengan materi jenis-jenis portofolio. Terima kasih Bu Dini. Saya akan lanjutkan untuk merefleksikan slide berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis portofolio. Di sini jenis-jenisnya ada portofolio kerja, ada pajangan, ada juga portofolio evaluasi. Baik, yang pertama, portofolio kerja atau working portfolio. Bapak, sebelumnya saya izin option ya Pak. Adalah kumpulan karya yang sedang dalam proses pengerjaan atau telah diselesaikan dalam rentang waktu tertentu yang tujuannya adalah untuk mendokumentasikan proses belajar dan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Portofolio jenis ini mencakup draft, revisi, dan karya akhir sehingga guru dapat melihat bagaimana pemikiran siswanya untuk berkembang. Kelas awal sekolah dasar contohnya portofolio kerja dapat berupa kumpulan latihan baik menulis, gambar, atau hasil percobaan sains sederhana. Ini menurut Benek dan Sven-Hemon ini di tahun 1938 menekankan pentingnya mendokumentasikan proses karena hal itulah yang paling bermakna bagi pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, portofolio pajangan atau display portofolio. Portofolio pajangan adalah koleksi karya terbaik siswa yang dipilih secara selektif untuk menunjukkan kemampuan dan pencapaian tertinggi mereka. Portofolio jenis ini bertujuan untuk memperlihatkan kompetensi dan prestasi kepada orang tua, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses pemilihan karya untuk portofolio pajangan merupakan pajangan sendiri merupakan pengalaman belajar yang berharga. Ini Greb dan Sunstein 1992 menekankan bahwa saat siswa menentukan mana karya terbaik mereka mengembangkan kemampuan metakognitif yang penting, yaitu kemampuan untuk menilai dan memahami proses belajar mereka sendiri. Dan yang ketiga, portofolio evaluasi atau assessment portofolio ini dirancang terus untuk formal. Karya-karya yang dikumpulkan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dan dikaitkan dengan standar kompetensi yang harus dicapai siswa. Kes dan Perfumo ini di tahun 1996 menjelaskan bahasa portofolio evaluasi yang efektif harus memiliki kriteria penilaian yang jelas. Ini kemudian juga melibatkan refleksi siswa dan menunjukkan hubungan antara karya dengan standar kurikulum yang berlaku. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut ke teman saya berikutnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Heni. Selanjutnya pematerinya saya serahkan ke Bu Tita. Silakan Bu Tita. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Selanjutnya, format penerapan portofolio. Yang pertama, paper base. Portofolio berbasis kertas merupakan format tradisional yang mengumpulkan karya siswa secara fisik. Format ini mencakup kesimpulan tugas tertulis, pengumpulan tugas tertulis, lembar kerja, gambar, dan dokumen fisik lainnya yang disimpan dalam map atau folder khusus. Kelebihannya antara lain mudah diakses tanpa perangkat teknologi nyata dan dapat disentuh langsung serta memudahkan guru dan orang tua dalam mereview perkembangan belajar siswa secara langsung. Yang kedua, digital. Portofolio digital merupakan format modern yang memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan karya siswa. Format ini dapat berupa file dokumen, foto, video, rekaman audio, maupun presentasi yang tersimpan dalam perangkat elektronik atau platform daring. Kelebihannya antara lain mudah dibagikan, hemat ruang penyimpanan, fisik dapat memuat beragam jenis media, serta memudahkan pembuatan dan pengelolaan karya secara efisien dan terstruktur. Barrett tahun 2000 mendefinisikan e-portofolio sebagai kumpulan karya elektronik yang dikumpulkan dan dikelola menggunakan berbagai alat digital yang memungkinkan pemilik portofolio untuk menampilkan berbagi dan mereferensikan pekerjaan mereka. Di Indonesia, implementasi e-portofolio di sekolah dasar masih dalam tahap pengembangan. Mulyasa tahun 2020 mencatat bahwa meskipun e-portofolio menawarkan banyak keunggulan seperti kemudahan berbagai dan dokumentasi multimedia, instruktur teknologi yang belum merata menjadi tantangan utama terutama di daerah terpencil. Selanjutnya, Bu Dini, slide selanjutnya. Implementasi portofolio. Implementasi portofolio dalam pembelajaran di sekolah dasar melibatkan beberapa tahapan penting. Guru perlu merancang sistem pengumpulan karya siswa secara sistematis dan berkelanjutan. Proses ini mencakup penentuan tujuan portofolio, pemilihan jenis karya yang akan dikumpulkan, serta menetapkan jadwal pengumpulan dan evaluasi yang terstruktur sepanjang semester. Langkah-langkah pembuatan portofolio. Yang pertama, menentukan tujuan dan jenis portofolio. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan dinilai. Yang ketiga, merancang format pengumpulan karya siswa. Yang keempat, mensosialisasikan kepada siswa dan orang tua. Yang kelima, mengumpulkan dan mendokumentasikan karya secara berkala. Yang keenam, melakukan refleksi bersama siswa terhadap perkembangan belajar. Yang terakhir, menilai portofolio menggunakan rubrik yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya. Bu Dini, slide selanjutnya. Rubrik penilaian portofolio. Di sebelah kiri ada contoh tabel rubrik penilaian portofolio sekolah dasar. Yang pertama contohnya aspek kelengkapan karya sangat baik, dengan nilai sangat baik, semua karya terkumpul lengkap sesuai kriteria. Yang kedua baik,
sebagian besar karya terkumpul sekitar 75%. Cukup separuh karya terkumpul 50%. Nah, perlu bimbingan karya kurang dari 50% yang terkumpul. Sistem penilaian Permon menggunakan 4 kriteria utama dalam menilai portofolio. Yang pertama, pemahaman masalah, kemampuan siswa memahami dan mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, prosedur dan strategi, ketetapan langkah dan pendekatan yang digunakan. Yang ketiga, komunikasi, kejelasan penyampaian ide secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, hasil akhir, kualitas produk atau karya yang dihasilkan. Setiap kriteria dinilai dalam skala 1 sampai dengan 4, di mana 4 itu nilainya sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 perlu bimbingan. Rubrik penilaian portofolio sekolah dasar. Kriteria penilaian meliputi kelengkapan dokumen, yaitu 25%, kedalaman refleksi diri 25%, kualitas karya terbaik 30%, dan perkembangan belajar 20%. Guru menilai setiap komponen secara holistik dengan mempertimbangkan proses dan hasil belajar siswa. Penilaian portofolio bersifat autentik, menggambarkan kemampuan nyata siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Tita atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Jody. Silakan Bapak Jody. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu adalah langkah-langkah pembuatan portofolio. Portofolio menulis berdasarkan Fairmont dari buku Measurement and Assessment in Teaching, adanya daftar isi atau bahasa Inggrisnya table of content, lalu ada karya terbaik yang dipilih sendiri dari siswa, boleh dari mata pelajaran apapun dan tidak harus akademik. Lalu ada surat penjelasan menjelaskan komposisi dan alasan pemilihan karya terbaik tersebut. Lalu ada puisi cerpen atau narasi pribadi. Kemudian respon personal terhadap buku, peristiwa, isu terkini, masalah matematika ataupun fenomena ilmiah. Lalu ada juga prosa dari mata pelajaran selain bahasa Inggris. Berikutnya ada sistem penilaian yang dikaji dari Fairmont, yaitu portofolio dinilai dari dalam dua bagian. Yang pertama karya terbaik, yaitu ada keseluruhan isi portofolio. Dengan skala penilaian menggunakan 4 poin dari 5 dimensi, yaitu tujuan, organisasi, detail, suara, dan penggunaan bahasa atau mekanik. Ada juga orientasi penyusun portofolio. Contohnya, portofolio berorientasi perkembangan untuk satu proyek nulis, outline awal atau gagasan, lalu pada catatan riset latar belakang, kemudian ada draft pertama beserta pengembang guru atau kemudian ada draft kedua dengan revisi, lalu ada versi final, laporan atau esai. Kesimpulannya, portofolio sebagai instrumen evaluasi pembelajaran yang efektif telah menjadi landasan penting dalam menghadapi pengembangan secara holistik dan otentik di sekolah dasar. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Saya kembalikan ke Bu. Baik, terima kasih kepada pemateri semua. Demikian materi dari kelompok 6. Saya kembalikan ke moderator kelompok 9 untuk membuka sesi tanya jawab. Silakan Bu Najwa. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat.
Bu Silakan. Najwa yang sekalian ya handle sama kelompok sebelumnya. Jadi pertanyaan tidak hanya kelompok 9 tapi kelompok 6 juga ya sekalian. Oh, digabung. Gabung. Digabung, Pak. Oke, Kalau bisa-bisa kayaknya nggak cukup nanti. Oh iya, iya. oke, siap. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand-nya. Oke, yang pertama ada Ibu Nuryamah. Silahkan Ibu Nuryamah memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi hari ini cukup banyak dan menarik sekali. Eh, saya Bu Nuryama ingin izin bertanya kepada kelompoknya Parian. Tadi di dalam materi dijelaskan bahwa tes objektif masih mendominasi sistem penilaian di Indonesia, tetapi dianggap belum mampu mengukur keterampilan kompleks secara menyeluruh. Di sisi lain, penilaian berbasis kinerja memiliki banyak keunggulan, namun juga memiliki berbagai keterbatasan. Pertanyaan saya, jika penilaian berbasis kinerja dinilai lebih mampu mengukur keterampilan kompleks, mengapa tes objektif masih tetap diperlukan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mungkin cukup jelas ya. Izin. Oke, terima kasih Ibu Nuryamah untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan oleh Pak Jumri ya. Silakan Pak Jumri untuk memberikan pertanyaannya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 9. Nah, di sini kan materi menjelaskan adanya 2 jenis rubrik yang dapat digunakan dalam penilaian berbasis kinerja, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pertanyaan saya, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kapan guru lebih tepat menggunakan rubrik holistik dan kapan sebaiknya menggunakan rubrik analitik? Gitu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Jumri untuk pertanyaannya. Sama-sama. Satu lagi ya, mungkin. Di kolom chat mungkin Bu Najwa untuk kelompok 6. Iya. Ya, dari Bu Ardona Dewi Harani ya. Mengapa penilaian portofolio dianggap lebih efektif dibandingkan penilaian yang hanya menggunakan tes tertulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ini pertanyaannya untuk kelompok 6 ya Bu Ardona. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Mardiana Palantika, silakan memberikan pertanyaannya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Najwa. Saya bertanya untuk kelompok Parian kelompok 9 ya. Dalam materi disebutkan bahwa penilaian berbasis kinerja menumbuhkan waktu yang lebih lama, sumber daya yang lebih banyak, dan kompetensi guru yang tinggi. Kondisi tersebut sering menjadi kendala di kelas yang jumlah siswanya besar. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang dapat dilakukan guru agar penilaian berbasis kinerja tetap dapat diterapkan secara efektif pada kelas yang memiliki jumlah peserta didik yang banyak? Seperti itu pertanyaannya, mohon maaf on cam karena sedang di luar. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin satu lagi ya, ini yang raise hand nih, Bu Fadilah Nurbaiti. Silahkan Bu Fadilah. Ya baik, terima kasih Bu. Bentar ya Bu. Saya mau bertanya.
Jadi salah satu kelemahan penilaian berbasis kinerja yang dipaparkan dalam materi adalah adanya potensi subjektivitas kan dari penilaiannya. Nah, namun tuh materi juga menjelaskan ada beberapa langkah untuk menjaga reliabilitas dari penilaian. Nah, jadi yang saya mau tanyain tuh, jadi bagaimana caranya memastikan bahwa nih hasil penilaian yang berbasis kinerja bakal tetap objektif meskipun nih melibatkan penilaian manusia yang rentan terhadap subjektivitasnya, begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Fadilah Nurbaiti. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Oke, kita tampung dulu ya. Kasih waktu sebentar ya untuk mencari jawabannya. Izin menjawab. Rian untuk menjawab pertanyaannya. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Jumri. Tadi sekilas saya menyimak dari Pak Jumri, itu pertanyaannya adalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kapan guru lebih tepat menggunakan rubrik holistik dan kapan sebaiknya menggunakan rubrik analitik ya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjawab rubrik holistik lebih tepat digunakan ketika guru membutuhkan penilaian secara tepat atau pada penilaian awal, Pak Jumri. Karena hanya menghasilkan satu skor keseluruhan kalau rubrik holistik. Sementara itu, rubrik analitik lebih sesuai digunakan ketika guru ingin memberikan umpan balik yang rinci pada setiap aspek keterampilan, misalnya seperti kelancaran berbicara, struktur kalimat, intonasi, penguasaan materi, dan sikap. Nah, oleh karena itu, pemilihan rubrik ini itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi, ketika tujuan pembelajarannya mengarah kepada aspek keterampilan, berarti kita menggunakan rubrik analitik ya, seperti itu. Bagaimana Pak Jumri untuk jawabannya? Ya, terima kasih Pak Rian. Jawabannya sudah lengkap dan jelas. Bu Najwa, saya izin jawab nomor 1 ya, pertanyaan dari Bu Nuryamah. Oke, baik. Silahkan Bu Novi. Bu Nuryamah, tadi pertanyaannya kalau saya tidak salah dengar ya, dalam materi dijelaskan bahwa tes objektif masih mendominasi sistem penilaian di Indonesia, tetapi dianggap belum mampu mengukur keterampilan kompleks secara menyeluruh. Begitu ya Ibu? Jadi pertanyaannya, kenapa tes objektif masih tetap diperlukan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia Bu ya? Nah, ya menurut kami pembelajaran bahasa Indonesia itu kan sifatnya juga banyak ya materinya ya. Jadi salah satunya bisa menggunakan penilaian objektif dan penilaian analitik, semuanya bisa dipakai. Tetapi untuk menilai siswa, misalnya contoh ya, diberikan tes meneliti atau tes pilihan ganda lah, seperti itu contohnya ya. Jadi diperlihatkan gitu dari materi-materi yang ada, misalnya pilihan ganda atau esai gitu ya, itu penilaian objektifnya. Jadi mengukur pemahaman dasarnya dulu gitu ya, seperti istilah, cara tata bahasa seperti itu, atau mengingat fakta-fakta yang ada pada teks yang sedang dipelajari. Jadi itu adalah fondasi dulu, fondasi agar kinerja siswa itu nantinya akan memiliki landasan yang kuat. Seperti itu dulu, Bun. Nah, nanti setelah objektif dan itu kan lebih cepat dan terukur juga ya kalau objektif. Nah, setelah itu lalu kita buat juga
penilaian secara analitik, di mana analitik ini berarti lebih ke tugas akhir atau siswa itu langsung terjun atau prakteknya gitu, Bun. Dari pertama kan penilaian objektif di awal bab ya untuk memastikan siswa itu memahami kaidah penulisan teks, misalnya contoh laporan hasil observasi. Lalu yang keduanya baru tes analitik, yaitu penilaian kinerja yang tadi kita sudah bahas, yaitu misalkan sebagai tugas akhir. Jadi di mana siswa itu diminta membuat laporan hasil observasinya langsung gitu tentang misalnya lingkungan sekolah, contohnya seperti itu. Jadi keduanya dipakai untuk sekolah-sekolah gitu kan, apalagi untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang bisa mengukur gitu kemampuan siswa itu dari tingkat yang rendah seperti mengingat atau memahami, lalu baru penilaian kinerjanya atau menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan langsung seperti itu, Bu. Bu Nuryama, bagaimana dengan jawabannya? Ya cukup jelas ya. Jadi Ya, antara penilaian pilihan ganda dan penilaian kinerja itu bisa dikombinasi ya. Jadi bisa Bu misalnya dari kalau untuk compare. yang tahap rendah gitu, bisa Betul. menggunakan tes pilihan berganda Objektif, gitu ya Bu ya. ya, tes objektif. Betul, Tes, Bu. Jadi bisa di-compare. eh, mm. Nanti penilaian kinerjanya itu bisa sebagai tugas akhir misalnya atau prakteknya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya ya cukup jelas. Ya, sama-sama Ibu. Bu Najwa izin menjawab yang pertanyaan Bu Diana ya. Oke, silakan Bu Eha. Ya, tadi kalau nggak salah pertanyaannya itu eh, jadi kan penilaian berbasis kinerja ini butuh waktu ya, banyak tantangannya, gitu kan. Strategi apa sih yang bisa dilakukan supaya penilaian kinerja ini efektif gitu ya pada kelas yang memiliki jumlah peserta didik yang banyak. Nah, intinya tuh guru ya sebenarnya guru itu harus benar-benar kreatif memilih antara tugas kinerja itu yang mewakili kompetensi inti. Jadi tujuan pembelajarannya. Jadi kita milih tugas kinerja itu yang benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga penilaian tetap efektif meskipun jumlah peserta didiknya banyak. Jadi kita juga harus membuat rubrik analitik. Jadi tadi kan ada rubrik analitik, ada holistik ya. Jadi kita harus bikin rubrik analitik dengan kriteria yang jelas. Jadi kita lebih mudah itu memproses penilaian dan meningkatkan konsistensi hasil dari pekerjaan anak didik itu peserta didik. Kemudian juga bisa melakukan penilaian secara bertahap, misalnya menilai beberapa kelompok dulu atau beberapa orang dulu dalam setiap pertemuan. Jadi juga bisa juga dilakukan penilaian diri dan penilaian antar teman sejawat. Jadi bisa benar-benar otentik gitu penilaiannya. Selain itu juga bisa digunakan LMS. Jadi untuk mendokumentasikan dan mengelola hasil asesmen secara lebih efisien. Jadi penilaian itu kita seperti tadi yang telah dijelaskan prinsipnya. Jadi apa yang dikerjakan siswa itu itulah yang kita nilai gitu. Jadi kita mengkombinasikan semua penilaian dari tadi penilaian tes objektif, penilaian psikomotor, penilaian sikap, kemudian kita buat rubrik analitiknya. Jadi nggak ada yang kelewat gitu dari peserta didik penilaian yang kita lakukan tuh nggak ada yang kelewat gitu, semua otentik. Mungkin itu Bu Najwa. Gimana Bu Diana? Terima kasih Bu Eha, ya sangat jelas jawabannya. Makasih. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu Eha untuk jawabannya. Selanjutnya itu pertanyaan dari Bu Fadilah Nurbaiti yang akan dijawab oleh saya sendiri.
Pertanyaannya itu bagaimana cara memastikan bahwa hasil penilaian berbasis kinerja tetap objektif meskipun melibatkan penilaian manusia yang rentan terhadap subjektivitas. Begitu ya, Bu Fadilah? Iya, Bu, benar. Oke. Menurut saya, supaya penilaian berbasis kinerja tetap objektif, walaupun dinilai oleh manusia, yang paling penting adalah menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Jadi, penilaian tidak memberikan nilai berdasarkan pendapat pribadi, tetapi berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. Nah, selain itu juga, penilai juga perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap kriteria penilaian. Jika memungkinkan, penilaian dilakukan oleh lebih dari satu penilai, supaya hasilnya bisa dibandingkan dan mengurangi subjektivitas. Nah, dengan begitu, hasil penilaian akan lebih adil, konsisten, dan dapat dipercaya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Bagaimana Bu Fadilah untuk jawabannya? Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, sesi tanya jawab selanjutnya mungkin akan dialihkan ke kelompok 6 ya. Silakan kelompok 6. Baik, terima kasih Ibu Najwa. Saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaannya Bu Murhaini, yaitu pertanyaannya bagaimana peran guru dan siswa dalam pelaksanaan penilaian portofolio pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini guru itu berperan sebagai perancang, pembimbing, dan evaluator dalam pelaksanaan penilaian portofolio. Guru juga menentukan tujuan penilaian, jenis karya yang dikumpulkan, kriteria penilaian, serta memberikan umpan balik yang membangun terhadap setiap hasil karya siswa. Guru juga memantau perkembangan siswa secara berkala dan menggunakan hasil portofolio tersebut sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, sementara itu siswa berperan aktif dalam mengumpulkan, memilih, menyusun, dan merefleksikan hasil karyanya sehingga siswa bertanggung jawab menjaga kelengkapan portofolio tersebut serta berusaha memperbaiki kualitas karya berdasarkan masukan dari guru. Nah, dengan keterlibatan aktif kedua belah pihak tersebut, penilaian portofolio menjadi lebih bermakna karena tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses belajar, perkembangan kompetensi, dan kemampuan refleksi siswa. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Murhaini. Apa bisa dimengerti atau dipahami? Halo, Bu Murhaini. Iya, terima kasih jawabannya, Bu. Sangat jelas sekali. Oke, terima kasih Bu Murhaini. Iya. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Ibu Ardona akan dijawab oleh Bu Dini. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Win. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dona. Yaitu Bu Dona bertanya mengapa penilaian portofolio dianggap lebih efektif dibandingkan penilaian yang hanya menggunakan tes tertulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, penilaian portofolio itu dianggap lebih efektif karena mampu memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kemampuan siswa. Nah, tes tertulis itu umumnya hanya mengukur pencapaian siswa pada satu waktu tertentu saja. Namun, portofolio menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dari waktu ke waktu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis memerlukan latihan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, melalui portofolio ini, guru dapat melihat peningkatan kualitas tulisan, kemampuan menyusun gagasan, penggunaan kosakata, ketepatan ejaan, dan kreativitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu juga, portofolio mendorong siswa lebih bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya, karena mereka dapat memilih karya terbaik yang menurut mereka baik. Kemudian memperbaiki kesalahan dan melakukan refleksi. Nah, dengan demikian, penilaian portofolio ini menjadi lebih objektif, komprehensif, dan berorientasi pada proses maupun hasil belajar siswa. Mungkin cukup, Bu Dona.
jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain atau dari rekan saya. Ya, diserahkan kepada Bu Wiwin. Baik, Ibu Dini, terima kasih. Mungkin penjelasan selanjutnya akan disampaikan mungkin oleh Bapak dosen, Bapak Masrin. Pak, halo. Iya, luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya tidak harus saya jelasin ya, karena saya pikir dari pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab secara lengkap gitu ya. Mungkin ada hal lain yang karena ini pertemuan terakhir dan materinya yang terakhir ya, Bapak Ibu ya. Karena minggu depan kita luring kalau nggak salah itu. Iya, betul Pak. Ya, Luring. artinya luring kita mungkin akan diskusi soal PM-nya. Siap. Intinya sebenarnya di bagian akhir dari perkuliahan kita tentang materi evaluasi ini satu hal yang selalu kita ulang-ulang dari awal gitu ya sampai hari ini. eh, Poin pentingnya adalah bagaimana kita merancang alat evaluasi gitu ya. Dari berbagai jenis alat tes yang kita bahas mulai dari tes objektif kemarin esai sampai hari ini kita masih membahas tentang portofolio dan evaluasi yang berbasis kinerja. Ya semuanya sebenarnya jenis alat tes gitu ya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu benar-benar memahami bagaimana mengembangkan alat tes itu dan bagaimana menyusun alat tes itu yang tepat gitu ya, berdasarkan pada langkah-langkah yang selalu kita ulang dalam diskusi setiap kali pertemuan. Bagaimana cara mengembangkan itu? Tentunya Bapak Ibu mengacu pada tujuan pembelajaran, mengacu pada materi pembelajaran. Dari situlah kita akan merumuskan kisi-kisinya, menyusun indikator-indikator yang jelas, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur itu, lalu memberikan penskoran gitu ya. Nah, artinya eh, hal yang paling penting di mata kuliah ini adalah kemampuan kita dalam mengembangkan alat tes. Nah, mungkin hal yang paling spesifik mungkin kalau saya lihat adalah, dan ini berkaitan dengan sebagian besar soal gitu ya, soal 5 nomor untuk UPM nanti, adalah menguji kemampuan Bapak Ibu dalam menyusun instrumen tes. Artinya Bapak Ibu diharapkan mampu membuat instrumen berdasarkan pada rubrik-rubrik penilaian yang jelas gitu ya. Yang sebenarnya kalau kita lihat intinya adalah pertanyaan yang Bapak Ibu buat itu harus selaras atau sinkron dengan tujuan pembelajaran, sinkron dengan materi pembelajaran yang kita buat sebelumnya, yang kita ajarkan kepada siswa, kemudian sinkron dengan apa namanya aspek-aspek yang ingin kita ukur, misalnya kognitif kah, afektif kah, atau psikomotorika. Kemudian dari situlah akan kita buat secara spesifik dengan indikator-indikator yang jelas. Jadi setiap pertanyaan, setiap alat tes gitu sebenarnya yang paling penting adalah eh, mengukur apa dan bagaimana cara kita mengevaluasinya, cara kita mengukurnya, kemudian bagaimana cara kita memberikan skornya. Jadi membuat rubrik lah. Yang terakhir juga tadi yang saya pikir yang sudah dijelaskan di kelompok ini juga ada rubrik juga. Hampir setiap kelompok lah ya kita membuat membahas atau mendiskusikan ini. Jadi mungkin pertanyaan sederhana saya gitu ya, Bapak Ibu yang terakhir, bisa nggak kira-kira Bapak Ibu membuat atau menyusun atau mengembangkan alat tes berdasarkan pada langkah-langkah yang kita selalu diskusikan dari kemarin dan seperti contoh yang dibuat di pertemuan terakhir ini pada kelompok yang terakhir tadi, eh, contoh dari rubrik itu. Jadi sama, kalau kita lihat langkah-langkahnya sama Bapak Ibu. Jenis alat tes yang berbeda, tapi langkah-langkahnya sama dan standar apa namanya standar pengembangannya juga sama gitu. Hanya saja jenis alat tesnya gitu ya. Yang tadi misalnya kayak gini, kita ingin melihat kemampuan berpikir kritis siswa gitu ya. Nah kalau pakai tes objektif,
memang dibutuhkan kemampuan tingkat tinggi gurunya untuk merancang alat tes itu dalam bentuk pilihan ganda atau benar salah dan sebagainya. Kalau misalnya dalam bentuk portofolio, gitu, bagaimana caranya? Gitu. Sebenarnya pada sasaran yang sama, gitu ya, kita bisa menggunakan beberapa alat tes, gitu ya. Langkah-langkahnya sama, mungkin karakteristik kelebihan dan kelemahannya yang berbeda, gitu ya. Jadi satu objek yang kompetensi siswa yang kita ukur bisa dilakukan dengan berbagai cara, gitu ya, berbagai jenis alat tes. Nah, justru apa namanya langkah-langkahnya pasti sama, gitu ya. Hanya saja konten isi mungkin secara teknisnya yang berbeda. Jadi Bapak Ibu mau tes pilihan ganda kah, mau tes esai kah, mau tes dalam bentuk unjuk kerja kah, atau dalam bentuk portofolio, sebenarnya sama langkah-langkahnya, gitu ya. Bapak Ibu harus menyusun langkah-langkahnya secara detail sampai pada tahap yang tadi, tahap uji reliabilitasnya juga, gitu ya. Kemudian menyusun aspek-aspek tujuannya, materinya, indikator-indikatornya, sampai ke alat tes, sampai kepada penskorannya. Jadi poin itulah yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan, bahwa kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah kemampuan Bapak Ibu dalam mengembangkan instrumen alat tes yang sesuai, yang tepat, gitu ya, berdasarkan pada teori yang kita diskusikan dari kemarin. Jadi kalau kita mengulas, langkah pertama untuk mengembangkan itu apa yang harus dilakukan? Menyusun tujuan, menentukan tujuan, atau melihat tujuan. Kalau tujuan sebenarnya nggak ditentukan sih, kan sudah ada di dalam kurikulum. Tapi Bapak Ibu mengacu pada tujuan yang mana, gitu ya? Apakah tujuan kognitifnya, afektifnya, apa psikomotoriknya? Dari tujuan itulah untuk mendapatkan, untuk mencapai tujuan itu pasti dengan materi apa? Makanya harus berdasarkan pada materi. Nah, dari materi itu akan lebih rinci lagi memunculkan indikator-indikatornya. Jadi Bapak Ibu harus menyusun indikatornya setelah menyusun bahan ajar atau materi ajar. Itulah yang pentingnya kita memberikan kisi-kisi, gitu ya. Kisi-kisi materi atau kisi-kisi soal. Dari indikator-indikator itulah baru kita bisa menyusun alat tes. Karena indikator itu kan udah spesifik, gitu. Misalnya kita ingin mengevaluasi tujuan kemampuan menganalisis siswa, gitu, aspek kognitifnya. Nah, menurut teori aspek kognitif itu ada berapa ukuran, ada berapa indikator, gitu, sehingga dia dikatakan mampu mengevaluasi. Nah, dari misalnya katakan ada 4 indikator. Dari indikator itu berarti setidaknya ada 4 pertanyaan, bisa lebih. Bisa satu indikator itu bisa 2-3 pertanyaan, Bapak Ibu. Bisa dikembangkan. Misalnya kemampuan memahami siswa itu bisa kita buat 4-5 soal, gitu ya. Kemampuan misalnya orang mampu menganalisis berarti dia mampu misalnya menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri tentang sesuai dengan topik yang dibahas, gitu ya. Berarti kemampuan mengungkapkan dengan bahasa sendiri, gitu ya, tentang permasalahan yang dibahas. Itu satu. Itu bisa dibuat dengan beberapa pertanyaan, gitu. Jadi kalau udah muncul indikator, baru sebenarnya kita bisa menyusun alat tes yang benar, gitu, yang terukur, gitu ya, yang mengukur yang seharusnya untuk diukur, gitu. Jadi tanpa itu Bapak Ibu tidak akan bisa membuat pertanyaan yang detail, yang tepat, gitu. Nah, dari setiap indikator itu Bapak Ibu tentu juga memiliki levelnya. Level sekadar menyampaikan kembali, kemudian sampai kalau teori dulu itu kognitif dulu kan ada level sintesis, gitu ya. Tapi sekarang udah levelnya kreativitas, gitu ya. Ya, kreativitas itu mungkin level yang paling tinggi, gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sintesis itu adalah kreativitas. Karena kenapa? Sintesis itu adalah kita mengungkapkan dengan ide sendiri berdasar pada konsep sebelumnya, gitu ya. Artinya kita membuat pengertian sendiri, gitu. Nah, berarti levelnya lebih tinggi dibandingkan level-level kemampuan mengevaluasi sebelumnya tadi, gitu. Nah, itu skornya berbeda, gitu. Nah, itulah maksud saya dari indikator-indikator itu akan munculkan pertanyaan. Setiap pertanyaan ini kan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Dari tingkat kesulitan yang berbeda itulah kita bisa memberikan skor yang berbeda, gitu.
Nah, disitulah sebenarnya langkah yang paling penting Bapak Ibu, kuncinya agar subjektivitas itu bisa terhindari gitu ya. Agar penilaian kita itu bisa benar-benar objektif. Makanya tugas kelompok pun misalnya kita memberikan tugas kelompok, kadang-kadang kita bisa memberikan nilai yang sama gitu kepada satu kelompok. Nah, tapi kalau kita sudah menyusun indikator seperti itu, maka kita akan tidak mungkin bisa memberikan penilaian yang sama karena setiap kemampuan siswa itu pasti berbeda-beda. Nah, untuk melihat perbedaan itu kita tidak melihat secara subjektif tapi berdasarkan hasil kerja. Nah, hasil kerja itu Bapak Ibu, entah itu tes subjektif itu akan ketahuan, tes portofolio akan ketahuan, maupun tes esai juga akan ketahuan. Jadi jenis alat tes itu hanya perbedaan langkah-langkah tes kita. Tapi proses dalam menyusun mengembangkan alat tes sampai kepada tahap uji validasi sama semua. Itulah yang paling penting di diskusi kita di mata kuliah ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ditambah lagi nanti tugas, kemudian soal UPM, mudah-mudahan akan semakin memperkuat pemahaman Bapak Ibu tentang pengembangan alat tes atau evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra. Jadi motivasi saya juga di pertanyaan-pertanyaan di UPM nanti adalah Bapak Ibu benar-benar mempraktekkan mengembangkan alat tes, instrumennya. Ya. Di samping secara teoritis mungkin yang harus ditekankan adalah pemahaman tentang prinsip dan langkah-langkah mengembangkan alat tes. Insya Allah soal juga akan saya berikan nanti pas pertemuan ya. Sudah saya kirim kemarin soal UPM-nya ke Prodi dan mudah-mudahan di ACC. Gitu. Itu mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau saya juga teringat untuk tugas outcome mata kuliah ini. Jadi kalau saya sih lagi membayangkan Bapak Ibu membuat modul gitu ya, modul pengembangan alat tes. Nah, kalau misalnya bisa dilakukan, mungkin di modul itu akan mungkin latar belakangnya, kemudian secara konsepnya gitu ya. Ya contoh misalnya ke kelompok hari ini misalnya ada kelompok 6, kelompok 9 membahas topik yang berbeda. Itu aja langsung sekalian gitu ya. Kalau misalnya kelompok 6 tadi misalnya kelompok 9 ya yang membahas tentang portofolio. Ya udah jadiin aja itu tugas outcome mata kuliah itu secara kelompok dijadikan pengembangan alat tes berbasis portofolio gitu ya. Jadi bahas secara teoritisnya aja gitu ya. Jadi modulnya kayak gitu kira-kira biar nggak mengulang topik yang berbeda, topik yang lain gitu maksud saya. Tapi nanti akan saya buat rubriknya dulu gitu. Bukan rubrik ya pedomannya gitu ya. Apa aja yang harus ada gitu. Jadi saya semaksimal mungkin sebenarnya tidak ingin memberatkan Bapak Ibu untuk tugas ini, tetapi ini adalah kewajiban yang diharuskan oleh Ketua Prodi dan Dekan kemarin bahwa setiap mata kuliah harus ada luarannya gitu ya. Karena kita sudah melaksanakan kurikulum OB gitu ya, berbasis outcome, harus ada luarannya. Jadi saya berusaha untuk karena ini sifatnya mendadak gitu ya, berusaha semaksimal mungkin agar tidak menyulitkan Bapak Ibu untuk tugas itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan, silakan. Waktu ya udah pas ya. Ditutup aja kan Bapak Ibu. Silakan. Untuk tugas akhir tadi Pak, berarti kami nunggu aturan mainnya dulu ya Pak ya? Siap. Kaidah dari Bapak ya, pedomannya dari Bapak ya? Betul Bu Lis. Berarti izin boleh saya ingetin nanti Pak? Siap. Makasih Bu Lis. Iya soalnya udah ribet tahun ajaran baru ini Pak gitu jadi. Baik Bapak Ibu semuanya ya, saya cukupkan karena waktu sudah pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya teman